Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terutama di malam hari ini kita telah memasuki bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang beriman. Bulan yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kebaikan. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amal saleh yang dilakukan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat dengan kita semakin meningkatkan iman dan takwa kita di dalamnya. Salawat serta salam juga marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Rasul kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Bulan Ramadan juga dikatakan sebagai bulan untuk meningkatkan dan mengokohkan ketauhidan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an perintah kepada kita semua orang-orang beriman agar mereka mendengar dengan seksama ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang memiliki iman agar mereka memperhatikan, agar mereka benar-benar menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kita semua untuk melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Para ulama menjelaskan bahwasanya telah diwajibkan berpuasa bahkan dari sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam, yang kita kenal dengan puasa 3 hari di dalam sebulan, yang disebut dengan ayyamul bid, hari-hari putih, pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terus syariatkan sampai kemudian Allah wajibkan sebagai penggantinya adalah melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memerintahkan, telah menetapkan bagi kita, dan oleh karena itulah Allah disebut sebagai musyarri' yang telah menetapkan syariat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah urusan memerintah dan urusan menciptakan ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka kita pun berusaha untuk menyambutnya.
Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka kita pun berusaha untuk melaksanakannya. Dan begitu juga ketika Allah melarang dari sesuatu, maka kita pun berusaha untuk meninggalkannya. Maka inilah konsekuensi daripada tauhid rububiyah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk memerintah, yang berhak untuk mensyariatkan kepada kita semua di dalam perkara agama. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana ketika seorang beribadah dengan sungguh-sungguh, ketika seorang dia menjalankan ibadah puasanya karena iman dan ihtisab mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah pun akan ampuni dosa-dosanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan untuk mengokohkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman, yang mendorongnya untuk melakukan ibadah puasa adalah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketauhidannya, karena ketundukannya terhadap perintah Allah, maka dia pun mengerjakan ibadah puasa wahtisaban dan mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah pun akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini merupakan hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu 'amali ibni Adam lahu." Bahwasanya setiap amalan anak Adam adalah baginya, illa shaum, kecuali adalah amalan puasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku pula yang akan membalasnya. Kata para ulama menjelaskan wa ana ajzi bihi, menunjukkan besarnya pahala orang yang berpuasa, menunjukkan tidak ada yang bisa menghitung seberapa besar pahala yang akan didapatkan orang yang berpuasa, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan mengapa seorang yang berpuasa ketika puasanya benar-benar berkualitas, puasanya bukan sekedar menahan lapar dan haus, puasanya bukan sekedar menjaga dirinya dari perbuatan yang haram, tetapi justru menjadikan pembantu, menjadikan pendorong dia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, dikarenakan di dalamnya terdapat 3 jenis kesabaran. Kesabaran yang pertama adalah kesabaran terhadap sesuatu yang tidak mengenakkan, yang disebut dengan kesabaran di atas musibah. Yang kedua adalah kesabaran di dalam dirinya menahan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan as-sabru 'alal ma'siyah. Dan yang ketiga, kesabaran di dalam dirinya untuk kemudian menjadikan dia lebih dekat kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan dan amal saleh di dalamnya. Sehingga dengan 3 jenis kesabaran tersebut, kesabaran di dalam menjaga dirinya dari maksiat, kesabaran terhadap musibah yang menimpa dirinya berupa kelaparan dan kehausan, dan juga kesabaran di dalam dirinya untuk mengokohkan, untuk meningkatkan iman dan takwanya ketika dia sedang berpuasa, maka itulah yang menjadikan pahalanya tidak terbatas. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya akan dibalas bagi orang-orang yang bersabar di dalamnya, yaitu dengan balasan pahala yang tidak terhingga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam bulan Ramadan kita juga didorong untuk bersegera di dalam memperbanyak amal saleh. Di antaranya adalah mengerjakan salatul tarawih atau qiyam Ramadan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan qiyam Ramadan, salatul tarawih, yang mana ini asal hukumnya adalah sunnah, tetapi banyak manusia berlomba-lomba untuk mengerjakannya karena iman dan ihtisab mengharapkan pahala kebaikan di dalam bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah pun akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang sangat dermawan
dan bertambah kedermawanannya ketika memasuki bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau diriwayatkan dari sahabat, kana an-nabiyyu ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Tidaklah setiap amal saleh yang dikerjakan oleh orang-orang yang berpuasa dalam rangka iman, mengokohkan ketauhidannya, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran terbaik baginya di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin mengokohkan ketauhidan, untuk semakin kita benar-benar mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama bagi orang-orang yang berpuasa, yang kata para ulama bahwasanya setiap amalan yang terlihat itu punya kecenderungan dimasuki oleh riya, dari keinginan untuk dilihat amalnya oleh manusia, akan tetapi tidak berlaku bagi ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah marilah kita jadikan momentum bulan Ramadan untuk semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, untuk semakin mengokohkan ketauhidan kita, karena sesungguhnya keberuntungan bagi seorang yang ketika dia meninggal dunia berada di atas ketauhidan dan dijauhkan daripada perbuatan kesyirikan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, kalimatut tauhid, dan tidak akan mungkin seorang bisa mengucapkan kalimatut tauhid melainkan adalah orang-orang yang senantiasa mentauhidkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini sebagai bahan untuk kita bisa berlomba-lomba untuk mengisi setiap amal saleh, dan semakin menjadikan amal tersebut adalah ikhlasan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal saleh kita, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan berlipat ganda, kebaikan yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.